Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat semuanya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dengan bobot SKS 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diprogramkan oleh mahasiswa semester 5 dengan deskripsi mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi merupakan mata kuliah wajib ditempuh oleh mahasiswa semester 5 sebagai sarana untuk memahami teori dan praktik beracara khusus perkara-perkara konstitusi dalam konteks peradilan konstitusional. Untuk lebih lengkapnya juga, tentunya saya akan menyampaikan CPL. Nah, secara garis besar, CPL mata kuliah ini bagaimana mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang otomatis memperlihatkan dan menerapkan nilai-nilai yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian untuk CPMK secara garis besar, mahasiswa mampu memahami bagaimana peran dan fungsi dari lembaga Mahkamah Konstitusi dalam sistem peradilan konstitusi. Untuk jumlah pertemuan pada mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dengan total pertemuan 16 kali. 1 kali UTS, 1 kali UAS. Kemudian materi atau bahan yang akan disampaikan untuk setiap kali pertemuannya di sini akan berbicara mengenai sejarah Mahkamah Konstitusi, baik itu di Eropa maupun di Indonesia. Kemudian pertemuan yang kedua mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan fungsi tugas wewenang MK. Kemudian yang keempat berbicara tentang peradilan etik dan etika konstitusi. Kemudian yang berikutnya yaitu kelima adalah korelasi etika antar lembaga negara pada implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks pengujian undang-undang. Kemudian untuk pertemuan yang keenam mengenai azas dan sumber hukum Mahkamah Konstitusi dalam konteks hukum acara MK. Kemudian yang ketujuh berbicara tentang siapa itu pemohon, kemudian ditinjau dari perspektif legal standing pemohon dalam pembuktian perkara konstitusi. Nah, untuk pertemuan ke-8 tentunya ujian tengah semester. Kemudian setelah ujian tengah semester akan dilanjutkan dengan perkuliahan untuk pertemuan yang ke-9 dengan materi persidangan di Mahkamah Konstitusi. Kemudian untuk pertemuan yang ke-10 berbicara tentang hukum acara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Untuk yang ke-11 hukum acara memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Kemudian yang ke-12 hukum acara pembubaran partai politik.
Yang ke-13, hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum. Yang ke-14, hukum acara memutus pendapat DPR terhadap dugaan pelanggaran presiden dan wakil presiden yang berkaitan dengan pemakzulan presiden, sekaligus di situ juga berbicara tentang bagaimana paradoks pemakzulan presiden dalam prinsip negara hukum. Nah, untuk yang terakhir, yaitu yang ke-16 kali, tentu ini ujian akhir semester yang akan dilalui oleh mahasiswa pada semester 5 yang telah memprogramkan mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Demikian pemaparan saya untuk rencana pembelajaran semester kali ini. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Nah, ini struktur. Setelah kita membahas tadi panjang lebar kaitan dengan etika, kemudian dasar hukumnya, ya. Kemudian barusan itu kita membahas tentang fungsinya. Nah, ini struktur yang akan saya paparkan kaitan dengan apa yang memang sesuai dengan materi tadi evaluasi. Nah, contoh kasus ya yang terjadi di mana ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon yang mengajukan uji materi ya, Undang-Undang 22 tahun 2001 tentang migas. Di situ Mahkamah Konstitusi menyatakan batal terhadap pasal 2, kemudian pasal 22 ayat 1, kemudian pasal 28 ayat 2, dan pasal 3 di Undang-Undang Migas. Nah, di situ Mahkamah Konstitusi menyatakan bertentangan norma tersebut, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, setelah Mahkamah menyatakan bertentangan, harusnya DPR atau Presiden, terutama di sini Presiden, karena Presiden ya masalah ketika itu mengeluarkan perpres. Harusnya Presiden mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa mematuhi? Karena kembali ke pasal tadi. Apa bunyi pasal tadi? Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Berarti tidak ada alasan lagi untuk melawan putusan itu, ya kan? Idealnya kan begitu. Tapi rupanya di lapangan itu sebenarnya ini salah satu hal yang memang melanggar konstitusi. Kalau kita mengkaji itu dari sisi akademik. Nah, apa yang dilanggar oleh Presiden? Karena ini waktu era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, ternyata Presiden mengeluarkan Perpres nomor 55 tahun 2005 tentang harga jual eceran BBM domestik, yang justru pengaturan tersebut menimbulkan bertentangan dengan perintah aturan yang ada di atasnya. Kenapa bisa bertentangan? Karena lahirnya Perpres ini berdasarkan pasal yang sudah dinyatakan bertentangan. Pasal apa tadi? Pasal sebutkan, Reza. 22 ayat 22 ayat apa lagi? Nah, dijadikan acuan pasal-pasal itu. Harusnya kan nggak boleh. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu berarti kalau ini lahir, berarti ini batal demi hukum. Legally null and void. Batal demi hukum. Tapi ya faktanya demikian. Artinya
dikeluarkannya lah Perpres nomor 55 tahun 2005 tentang harga jual eceran BBM domestik. Nah harusnya kalaupun dikeluarkan Perpres tentang jual eceran BBM domestik, harusnya putusan Mahkamah Konstitusi itu paling tidak dicantumkan di bagian kesimpulan sebagai penanda bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sebagai acuan, bukan pasal yang dibatalkan tadi, bukan pasal yang dinyatakan bertentangan tadi. Oke, itu contoh kasus yang justru menimbulkan hal yang melanggar nilai etik antar lembaga negara, ya, melanggar nilai etik. Idealnya kan harus dipatuhi, baru sesuai dengan nilai etik. Tapi karena ini tidak dipatuhi ketika itu, justru melanggar nilai etika konstitusional antar lembaga negara. Oke, bisa kita lanjut atau ada yang mau kita diskusikan dulu? Ya. Atau suara saya mungkin terlalu lantang, sehingga anda ini apa ya, kayak orang fokus dulu. Saya emang gampang yang menakut, menyeramkan. Anda ya, menyenangkan. Iya boleh, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi, mungkin saya langsung saja. Ya, langsung saja. Menjadi pertanyaan saya di sini, seperti yang dijelaskan oleh Pak Dosen tadi, bahwasanya terkait dengan undang-undang yang diputuskan oleh MK itu tidak bisa kontradiksi dengan peraturan presiden ataupun peraturan yang lain. Iya, harusnya Perpres itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Ya, kalau memang konteksnya itu normal di bawah dan yang di atas ya. Kalau yang lain mungkin pertanyaan yang lain atau pertanyaan tadi itu, yang mana maksudnya? Yang bertentangan norma, ya. Atau yang maksudnya yang di ranah upaya hukum atau gimana? Upaya hukum maksudnya, ya. Upaya hukum lanjutan, ya. Setelah dari putusan MK. Ya. Oh, saya paham maksud saudara. Berarti ini yang saudara maksud itu seperti halnya yang dilaksanakan di lingkungan Mahkamah Agung ya. Ya kan Mahkamah Agung itu di pasal tadi kita bahas tadi ya, yang membawahi 4 badan peradilan di bawahnya, ada peradilan umum lah, peradilan agama, peradilan militer, peradilan itu kan kalau kita lihat berarti peradilan yang mempunyai tingkatan-tingkatan. Ketika memutus sebuah perkara di peradilan tingkat pertama berarti ada yang selanjutnya itu apa? Kasasi. Banding dulu di peradilan tinggi, kemudian bisa lagi kasasi. Begitu maksud saudara ya? Iya. Oh gitu. Nah ini bedanya dengan Mahkamah Konstitusi. Kalau MK ya, itu karena peradilan konstitusional, peradilan menegakkan sengketa-sengketa di bidang ketatanegaraan, otomatis memang perkaranya itu ketika diputus ya, maka akan final, akan mengikat bagi siapapun, akan terikat oleh putusan tersebut, sehingga tidak ada lagi upaya hukum lagi seperti yang ada di lingkungan Mahkamah Agung tadi itu. Ya, jelas ya? Apa lagi? Ada? Enggak ada ya? Atau mau nanya, mau HP saya? Tapi kan sudah tahu lah kan di pertemuan awal. Guyon supaya enggak.
Oke, bisa next lagi. Nah, ini konteks judicial review ya, sudah jelas bahwa ini sebagai pelengkap saja dari apa yang kita bahas di minggu lalu. Kalau misalnya judicial review ini kan ada dua sebenarnya kalau kita bagi. Yang pertama itu adalah pengujian materi, ya, yaitu pengujian terhadap pasal, ya, bisa juga ayat, bahkan bisa kalimat. Nah, sedangkan pengujian secara formil itu merupakan pengujian peraturan undang-undangan. Dari segi benar tidak proses terbentuknya undang-undang sudah sesuai tidak dalam ketentuan undang-undangan. Lahirnya undang-undang ini sudah berdasarkan perintah undang-undang atau tidak. Nah, itu lebih ke proses. Oke, lanjut. Sudah berapa menit? Ya. Kalau bisa kita akan. Nah, tetapi karena etika ini juga bisa dimaknai dari sisi yang negatif, berarti lawan dari cara berpikir yang dewasa tadi, nanti cara berpikir yang anak-anak lah, misalnya, atau berpikir yang lawan daripada hal-hal yang baik. Nah, oke, bisa lanjut, silakan. Nah, kenapa saya bahas korelasi etika tadi, penjelasan mengenai etika tadi? Karena memang saya akan mengarahkan ke apa yang akan kita bahas di sini. Nah, kaitan dengan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar itu memang sebuah terobosan baru sebagai lembaga konstitusional yang memang dilahirkan oleh negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menciptakan bahwa harus ada lembaga yudisial harus ada lembaga yudisial yang melakukan pengujian terhadap produk hukum yang disebut dengan undang-undang. Nah, sehingga dapat saudara pahami di sini bahwa lembaga Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, ya, yang otomatis secara kewenangannya itu merdeka, bebas, tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Nah, itulah ciri khas daripada lembaga yang memang pure menegakkan hukum dan keadilan. Dia tidak akan bisa diintervensi oleh pihak manapun. Nah, itu ciri-cirinya begitu. Nah, jadi saudara sekalian, merdeka dalam menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan menandakan bahwa memang Mahkamah Konstitusi ini merupakan lembaga yang mandiri. Nah, kemudian selanjutnya, karena ranah wilayah Mahkamah Konstitusi ini adalah menegakkan sistem peradilan konstitusional atau peradilan ketatanegaraan, berarti di situ Anda dapat lihat sebagai upaya untuk menegakkan hukum materi. Nah, jadi hukum formil itu berperan tujuannya untuk menegakkan hukum materi. Bisa dipahami kira-kira? Ya. Jadi tujuannya adanya hukum formil adalah untuk menegakkan hukum materi. Nah, seperti yang saudara-saudari terlihat di situ juga penjelasannya kaitan dengan hukum acara atau hukum formil merupakan sesuatu yang dapat menentukan berjalan atau tidaknya proses dalam hukum di Indonesia. Hukum acara dibuat sebagai bentuk untuk menjamin rasa keadilan. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, ini yang paling penting juga karena memang kita nanti akan masuk pada pembahasan bagaimana pure korelasi etik itu dijalankan. Ya. Ini memang harus dipahami oleh saudara-saudari kaitan dengan kedudukan
Ya. Nah, ini saya buat bagaimana tentang bagan ya, di mana di atasnya itu ada undang-undang dasar sebagai produk hukum yang mengatur tugas dan fungsi tiap-tiap lembaga negara. Di situ ada BPK, ada MPR, ada DPD, DPR, kemudian ada presiden dengan wakil presiden, kemudian ada lembaga kekuasaan kehakiman. Nah, dari 4 kotak tersebut, otomatis di sini kalau kita lihat dari sisi kedudukannya sejajar. Kenapa bisa sejajar? Ya karena memang sudah amandemennya Undang-Undang Dasar. Kalau sebelum amandemen Undang-Undang Dasar, MPR merupakan lembaga yang tertinggi. Nah, tetapi karena kita berbicara ini adalah setelah amandemen konstitusi atau Undang-Undang maka kedudukannya sejajar. Nah, apa maksud dari saya menjelaskan hal ini? Karena ini akan berkaitan dengan fungsi pengawasan yang akan dijalankan. Ya. Fungsi pengawasan oleh MK terhadap produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR maupun Presiden di ranah undang-undang. Oke, kita lanjut. Nah, ini tentang bias politika separation of power ya dari Montesquieu. Walaupun memang tidak secara murni kita menganut hal tersebut ya, sistem pemisahan kekuasaan itu, tetapi paling tidak kita memahami bahwa memang ada lembaga eksekutif, ada lembaga legislatif, ada lembaga yudikatif. Nah, dari sini mungkin ada yang mau ditanggapi dulu, tidak apa-apa, terkait dengan kelembagaan. Ada? Serius ada? Ada apa enggak? Oke, buyur sedikit. Lanjut. Oh ya, ini kaitan dengan jenis putusan. Kaitan dengan, bisa lanjut dulu, nanti kita akan kembali ke situ. Ya, Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pasal ini sebagaimana memang sudah saya paparkan di pertemuan kemarin ya. Memang pasal ini mengatur tentang bagaimana posisi Mahkamah Agung yang membawahi 4 badan peradilan di bawahnya dengan sebuah lembaga yang namanya Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sudah sekalian merupakan lembaga yang menegakkan prinsip hukum dan keadilan kita ini. Cuman ranahnya memang berbeda. Ya, karena yang kita bahas hari ini adalah MK yang merupakan lembaga yang menguji produk hukum yang dihasilkan oleh DPR bersama Presiden. Oke, bisa lanjut. Nah, ini baru kita akan berbicara tentang dasar hukum daripada wewenang Mahkamah Konstitusi. Ya. Di situ kan jelas diatur di pasal 24C ayat 1 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. 1. Ayo baca, boleh? 1. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. 2. Memutus tentang kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. 3. Memutus pembubaran partai politik. Dan 4. Memutus tentang perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, begitu kewenangan, dan ada satu kewajiban. Tapi karena memang kita bahas ini hanya pada sisi objek undang-undang, yang saudara-saudara pahami bahwa ketika Mahkamah Konstitusi menjalankan wewenang, pahami bahwa ketika Mahkamah Konstitusi menjalankan wewenang yang tertuang di pasal 24C khusus ya, yang kita masihnya pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, maka putusannya itu
akan bersifat final dan mengikat terhadap lembaga yang produk hukumnya diuji oleh MK. Siapa lembaga itu? Lembaga tersebut adalah apa? DPR. Lembaga yang lain lagi apa namanya? Presiden. Oke. Nah, jadi ketika lembaga tadi itu mengeluarkan produk hukum undang-undang, kemudian diuji di MK, kemudian MK mengatakan bahwa ini bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang dasar, maka putusannya bersifat ya final, ya, iya pasti putusan akan bersifat final, mengikat. Ini menandakan bahwa memang Mahkamah Konstitusi itu sebagai lembaga yang punya peranan untuk menegakkan peradilan konstitusi. Nah, nanti kita akan bahas berkaitan dengan fungsinya. Ini kan nyambung dengan pasal 24C. Oke, kita lanjut. Nah, ini fungsi. Saudara bisa baca bagaimana fungsi yang pertama itu sebagai pengawal konstitusi, kemudian sebagai penafsir konstitusi, sebagai pelindung hak asasi manusia, sebagai pelindung hak konstitusional, sebagai pelindung demokrasi. Nah, ketika kita berbicara fungsi, apa itu fungsi? Fungsi adalah sarana untuk mencapai tujuan. Nah, ketika para perumus konstitusi menginginkan negaranya itu produk hukumnya tertata dengan baik, maka harus menerapkan fungsi terhadap lembaga yang punya wewenang untuk menguji undang-undang. Dan dia harus memberikan fungsi itu. Fungsi apa? Fungsi sebagai pengawal konstitusi. Di samping kewenangan tadi yang sudah jelas, kan diatur pasal 4C undang-undang dasar. Nah, maksud dari formil dan material itu maksudnya, kalau formil itu mekanisme pengujian terhadap prosedur pembuatan undang-undang. Nah, kalau material, pengujiannya dalam hal menguji pasalnya atau menguji ayatnya kah, atau anak kalimat saja yang ada di dalam pasal atau ayat di suatu undang-undang. Bahkan saya kasih contoh, pernah Mahkamah Konstitusi itu hanya mencoret kata atau di dalam undang-undang, karena ternyata adanya kata atau itu yang memicu bertentangannya dengan undang-undang dasar. Akhirnya dihapus, dihilangkan atau aja. Setelah dihilangkan, baru pasal itu sesuai dengan perintah undang-undang dasar, tidak bertentangan. Nah, itu maksudnya. Kelihatan nih, udah masuk ya. Coba cek absennya, cek. Udah masuk ya? Oh. Oke, itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau mau diskusi lagi ya, nggak apa-apa, nanti kita diskusi di luar, bisa. Saya welcome aja. Di warung kopi bagusnya. Di warung kopi boleh, silakan. Asalkan masih saya bayar. Mau bayar? Oh enggak ya, dosen yang bayar. Oke, boleh. Yang penting diskusinya tetap berjalan. Tidak apa-apa, saya fleksibel. Kalau ada waktu kita diskusi di luar, itu saja. Oke. Kalau begitu, terima kasih banyak atas pertemuan hari ini. Semoga tetap sehat semua. Hati-hati di jalan pulangnya, ya. Semoga sama-sama tujuan. Oke, sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.